awitina bi'adzabin alim. Nah, mereka menantang Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya turunkan saja azab kalau memang Al-Qur'an itu datangnya dari Allah. Kenapa? Pertanyaannya, maka akan timbul pertanyaannya, kenapa kaum musyrikin itu begitu kerasnya mereka menyakiti Rasul, menentang Rasul? Banyak kita dengar ceritanya, sampai gigi beliau pecah, sampai jidat beliau berdarah, kaki beliau jatuh dalam peperangan dan seterusnya. Mereka menyakiti Rasul luar biasa, tapi kok nggak diazab-azab? Apa penyebabnya? Nah, maka di ayat setelahnya lah Allah menjelaskan, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Sungguh sekali-kali Allah tidak akan mengabulkan tantangan mereka untuk menurunkan azab. Kenapa? Wa anta fihim, karena ada engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antara mereka. Jadi karena ada wujudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antara kaum kafir Quraisy lah yang menjadikan azab Allah tidak turun kepada mereka. Karena di dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, yang mana menceritakan tadi seperti yang kita sampaikan, yaghsu jaisun al-Makkah. Yaghsu jaisun Makkah, suatu ketika ada prajurit yang menyerbu Mekah. Faida bibaidha minal ard, ketika mereka sampai di padang pasir perbatasan daripada tanah haram, yukhsafu awwaluhum wa akhiruhum, semua dimusnahkan oleh Allah dari ujung sampai ujung. Jadi ketika ada yang ingin menyerang Ka'bah, kita semua tahu itu ceritanya, yang menjadi titik beratnya itu adalah yukhsafu awwaluhum wa akhiruhum, dimusnahkan oleh Allah dari ujung sampai ujung, semuanya dimusnahkan oleh Allah. Sahabat itu kaget, ya Rasul, bagaimana kok semuanya dimusnahkan? Padahal dari rombongan tersebut ada yang tidak termasuk daripada prajurit tersebut, karena kan ada di situ orang-orang yang bekerja di pasar, ada di situ orang-orang yang numpang lewat dan seterusnya. Itu kan ketika prajurit itu datang ke suatu kaum, suatu kota, nah, otomatis penduduk kota tersebut bukan termasuk prajurit, ya kan? Nah, tapi itu dalam hadis tersebut yukhsafu awwaluhum wa akhiruhum, semuanya dimusnahkan oleh Allah. Nah, karena memang azab itu bala itu bala itu menyeluruh, baik yang melakukan ataupun yang tidak, semuanya akan terkena bala. Nggak mungkin pilih-pilih, ya kan? Lihat aja gempa misalkan, seperti di Palu, ya saudara kita yang terdahulu, atau di Turki dan di Syria. Apakah dipilih yang maksiat saja yang kena gempa? Enggak. Baik yang maksiat ataupun yang soleh semua kena juga, kan gitu. Nah, makanya azab itu tidak turun. Kenapa? Karena kalau turun akan terkena, ya, Allah Subhanahu wa taala mewujudkan cintanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak menurunkan azab karena adanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sedikit pun tidak ada azab yang Allah turunkan kepada kaum kafir Quraisy. Enggak ada azab yang menyakitkan seperti hal-hal yang terjadi sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau umat-umat sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya li annal azab idza nazala am, karena sekali lagi azab itu kalau diturunkan oleh Allah itu akan semuanya terdampak. Makanya dalam mazhab Imam Syafi'i, bagi orang-orang yang dihukum zina, ya, zina kemudian dihukum, itu salah satu hukumannya adalah selain dicambuk, diusir dari kampung. Kenapa? Karena mengundang bala turun di kampung tersebut. Nah, itu salah satu hukuman bagi orang-orang yang diputuskan termasuk atau tergolong orang-orang yang berzina, waliyazubillah. Nasallahu al-afwa wal afiyah. Ya, karena memang bala sekali lagi kalau turun itu menyeluruh, nggak mungkin pilih-pilih. Yang sholat, yang nggak sholat, semuanya kena kalau azab turun atau bala
bala turun. Dan umat ini terkhususnya kaum kafir Quraisy ketika itu tidak dicoba atau tidak ditimpakan musibah dan bala oleh Allah Subhanahu wa taala. Tantangan-tantangan yang dilempar oleh kaum kafir Quraisy kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menurunkan azab ini enggak dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Karena wa anta fihim, karena ada Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalamnya. Dan juga wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan sekali-kali Allah juga tidak akan mengazab mereka karena ada di antara mereka wa hum yastaghfirun, orang-orang yang meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala.